Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kriptografi B akan mempresentasikan tugas proyek kami yaitu implementasi algoritma Diffie-Hellman dan algoritma El-Gamal. Adapun anggota kelompok kami yaitu Ahmad Zaki NRP 061012, Abdul Aziz NRP 061027, saya Sulistia Jamil NRP 061034, Fatima Aulia NRP 061048, dan Abdul Harits NRP 061056. Pertama akan dijelaskan mengenai algoritma pertukaran kunci Diffie-Hellman. Algoritma pertukaran kunci Diffie-Hellman dibuat oleh Wilfrid Diffie dan Martin Hellman pada tahun 1976. Algoritma pertukaran kunci Diffie-Hellman digunakan untuk berbagi kunci rahasia antara dua orang yang berkomunikasi. Kunci rahasia tersebut digunakan untuk mengenkripsi pesan dengan algoritma kriptografi kunci simetri seperti DES, AES, dan lain-lain. Keamanan dari algoritma ini ditentukan oleh sulitnya menghitung logaritma diskrit. Prosedur algoritma Diffie-Hellman. Dua orang yang berkomunikasi, yaitu Ali sebagai pengirim dan Bob sebagai penerima, keduanya menyepakati sebuah bilangan prima P dan sebuah bilangan bulat G, sedemikian hingga G adalah akar primitif dari P. Nilai P dan G bersifat tidak rahasia, dan bisa dipertukarkan melalui saluran komunikasi yang tidak aman sekalipun. Selanjutnya, Alice membangkitkan bilangan bulat acak A dan mengirim hasil perhitungan A besar sama dengan G pangkat A kecil mod P kepada Bob. Dan Bob membangkitkan bilangan bulat acak B dan mengirim hasil perhitungan B besar sama dengan G pangkat B kecil mod P kepada Alice. Dan Alice menghitung A besar aksen sama dengan B besar pangkat A kecil mod P, dan Bob menghitung B besar aksen sama dengan A besar pangkat B kecil mod P, sehingga jika perhitungan dilakukan dengan benar, maka diperoleh A besar aksen sama dengan B besar aksen. Hasil dari algoritma tersebut diperoleh kunci private Alice A kecil, kunci public Alice A besar, dan G dan P. Kunci private Bob B kecil, kunci public Bob B besar, G, dan P. Di sini penyadap tidak memperoleh informasi nilai dari A besar aksen dan B besar aksen. Penyadap hanya memiliki informasi P, G, A besar, dan B besar. Di sini penyadap juga tidak memiliki informasi dari kunci private Alice dan Bob, yaitu A kecil dan B kecil. Selanjutnya diberikan contoh, Alice dan Bob menyepakati bilangan prima P sama dengan 89 dan bilangan bulat G sama dengan 7. Selanjutnya, Alice membangkitkan bilangan bulat acak A sama dengan 46 dan menghitung A besar sama dengan G pangkat A kecil mod P sama dengan 7 pangkat 46 mod 89 sama dengan 40. Kemudian Alice mengirimkan hasil tersebut kepada Bob. Selanjutnya, Bob membangkitkan bilangan bulat acak B sama dengan 17 dan menghitung B sama dengan G pangkat B kecil mod P sama dengan 7 pangkat 17 mod 89 sama dengan 23. Kemudian Bob mengirimkan hasil tersebut kepada Alice. Dan Alice menghitung kunci simetri A besar aksen sama dengan B besar pangkat A kecil mod P sama dengan 23 pangkat 46 mod 89 sama dengan 5. Dan Bob menghitung kunci simetri B besar aksen sama dengan A besar pangkat B kecil mod P sama dengan 40 pangkat 17 mod 89 sama dengan 5. Jadi Alice dan Bob sekarang mempunyai kunci enkripsi simetri yang sama, yaitu A besar aksen sama dengan B besar aksen sama dengan 5. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai algoritma El-Gamal. Algoritma El-Gamal merupakan algoritma kriptografi kunci publik yang dibuat oleh Tahir El-Gamal pada tahun 1984. Pada mulanya, algoritma ini digunakan untuk digital signature, tetapi kemudian dimodifikasi sehingga juga bisa digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. Seperti halnya algoritma Diffie-Hellman, keamanan algoritma ini terletak pada sulitnya menghitung logaritma diskrit. Properti dari algoritma El-Gamal. Pertama, bilangan prima P bersifat tidak rahasia, bilangan bulat G yang merupakan akar primitif dari P bersifat tidak rahasia, bilangan acak X bersifat rahasia,
Y sama dengan Y pangkat X mod P bersifat tidak rahasia, N sebagai plaintext bersifat rahasia, A dan B sebagai ciphertext bersifat tidak rahasia. Selanjutnya, prosedur pembangkitan kunci. Alice sebagai pengirim dan Bob sebagai penerima menyepakati sebuah bilangan prima P dan sebuah bilangan bulat G. Alice membangkitkan kunci private dan kunci publiknya sebagai berikut. Alice memilih sebuah bilangan acak X dengan syarat X berada di antara 1 hingga P-1. Selanjutnya, Alice menghitung Y sama dengan G pangkat X mod P. Hasil dari algoritma ini yaitu kunci publik Y, G, dan P, dan kunci private X. Selanjutnya, prosedur enkripsi. Susun plaintext M menjadi blok-blok M1, M2, hingga MKI. Nilai setiap blok harus terletak dalam rentang 0 hingga P-1. Selanjutnya, pilih bilangan acak K dengan rentang K antara 1 hingga P-1. Selanjutnya, setiap blok M dienkripsi dengan rumus A sama dengan G pangkat K mod P dan B sama dengan Y pangkat K M mod P. Pasangan dari A, B adalah ciphertext untuk blok pesan M. Jadi, ukuran ciphertext 2 kali dari ukuran plaintext-nya. Selanjutnya, prosedur dekripsi. Gunakan kunci private X untuk mendekripsi A dan B menjadi plaintext M dengan persamaan M sama dengan B per A pangkat X mod P sama dengan B dikali A pangkat X pangkat min 1 mod P. Selanjutnya, diberikan contoh Alice membagikan kunci publik dan kunci private-nya. Kemudian, Bob mengenkripsi pesan dengan menggunakan kunci publik dari Alice. Proses pembangkitan kunci oleh Alice, misal P sama dengan 2357, G sama dengan 2, dan X sama dengan 1751, dengan syarat G lebih kecil dari P dan X berada di antara 1 hingga P-1. Selanjutnya, dihitung Y sama dengan G pangkat X mod P sama dengan 2 pangkat 1751 mod 2357 sama dengan 1185. Diperoleh hasil kunci publik Y sama dengan 1185, G sama dengan 2, dan P sama dengan 2357. Dan kunci private X sama dengan 1751. Kemudian Alice memberitahukan kunci publik tersebut kepada Bob. Selanjutnya, proses enkripsi oleh Bob. Misalkan pesan M sama dengan 2035, nilai M masih berada dalam rentang 0 hingga 2357-1. Kemudian Bob memilih bilangan acak K sama dengan 1520, di mana nilai K berada dalam selang 0 hingga 2357-1. Kemudian Bob menghitung A sama dengan G pangkat K mod P sama dengan 2 pangkat 1520 mod 2357 sama dengan 1430. Dan B sama dengan Y pangkat K M B sama dengan Y pangkat K M mod P sama dengan 1185 dipangkatkan 1520 dikali 2035 mod 2357 sama dengan 697. Jadi ciphertext yang diperoleh yaitu 1430,697. A sama dengan 1430 dan B sama dengan 697. Kemudian Bob mengirim ciphertext tersebut kepada Alice. Selanjutnya, proses dekripsi oleh Alice. Alice menghitung A pangkat X pangkat min 1 sama dengan A pangkat P min 1 min X mod P sama dengan 1430 pangkat 605 mod 2357 sama dengan 872. Selanjutnya dihitung M sama dengan B per A pangkat X mod P sama dengan B pangkat A pangkat X min 1 mod P sama dengan 697 dikali 872 mod 2357 diperoleh hasil 2035. Sehingga Alice mendapatkan kembali plaintext yang dikirim oleh Bob yaitu M sama dengan 2035. Selanjutnya, untuk demo program dan client server akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Al-Muntazar. Dan saya Abdul Aziz Ar-Rasyid. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendemonstrasikan pengiriman Gineto Key melalui algoritma Diffie-Hellman melalui client server. Yang pertama, kita buka project server yang berisi
GUI server, pertama kita jalankan program. Setelah program dijalankan, kemudian kita menjalankan server dengan mengklik tombol start server. Kemudian server sudah berjalan. Kemudian kita masukkan IP server. Kita klik connect, pastikan connect success. Terlihat di server juga klien sudah terkoneksi. Kemudian kita buka tombol chat untuk melakukan setting. Selanjutnya komunikasi akan dilanjutkan melalui fitur chat ini. Kenalkan, saya Harip, dari Matematika Angkatan 2019, NRP 061056. Di sini akan menjelaskan cara kerja dari Devi-Hellman Key Exchange. Seperti yang dilihat dari simulasi sebelum ini, terlihat bahwa tiap user menginputkan dalam dua bagian yang berbeda, di mana ada public key generator dan secret key generator. Nah, seperti materi yang telah disampaikan sebelumnya, untuk men-generate public key, atau biasanya dinotasikan X besar ya. Kalau di PPT pas itu dinotasikan X besar adalah G pangkat X kecil mod N, gitu ya. Nah, sehingga di sini sama aja, kita di sini membutuhkan bilangan prima, yaitu nanti N-nya, primitive root atau akar primitif, yaitu G, dan kemudian X kecil ini adalah private key, sehingga nanti akan menghasilkan public key, yaitu X besar. Ini adalah untuk person A, gitu ya. Sedangkan nanti untuk person B, kita mungkin nanti akan memisahkannya adalah Y besar, G, Y kecil, dan modulus N, sama saja.
Nah, terus bagaimana codingan dibalik untuk menghitung public key? Nah, sini kita lihat ya. Ini generate public key action. Nah, di sini kita mengambil input n terlebih dahulu, dan kita akan mengecek apakah dia prima atau tidak menggunakan method isPrime. IsPrime di sini hanya seperti biasa mengecek apakah dia prima atau tidak. Jadi sini akan mengecek apakah dia prima atau tidak. Jika dia tidak menginputkan bilangan prima, maka nanti akan muncul window bahwa inputannya itu salah. Inputannya bukan sebuah bilangan prima. Kemudian baru akan diambil inputan akar primitif, dan di sini juga akan dicek apakah dia akar primitif atau tidak. Untuk metode pengecekan akar primitif dapat dicek di bawah nanti. Tapi intinya nanti jika dia memang akar primitif, maka akan menghitung public key-nya, sedangkan jika tidak akan muncul window juga seperti untuk bilangan prima tadi. Nah, kasusnya untuk jika dia beneran primitif, akar primitif adalah akan mengambil private key dari teks ini tadi ya, mengambil private key-nya dari kotak ini, dan kemudian menghitung saja langsung menggunakan metode power, G-nya akar primitif, private key-nya itu, private key di sini kayak X kecil tadi ya, dan N-nya itu prima untuk dimoduluskan. Jika kita lihat sekilas di sini, function dari power-nya itu adalah pengalian. Nah, seperti ini pengalian, di mana setiap pengalian itu akan dimoduluskan dengan P. P-nya itu prima. X di sini adalah bilangan yang dipangkatkan, sehingga ini nanti while loop-nya ini berjalan sehingga Y-nya habis. Misal jadi kayak 2 pangkat 3, berarti kan 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali gitu ya. Seperti itu, dan nanti dimoduluskan oleh primanya. Oke. Jadi sehingga nanti setelah menghitung public key-nya akan dimunculkan lagi di text box public key. Nah, itu untuk public key generator. Kemudian nanti setelah person A dan person B mengenerate public key-nya masing-masing, yaitu tadi X besar dan Y besar, maka mereka akan saling menukar public key, di mana nanti person A akan memiliki public key si Y, dan person A akan memiliki public key si B. Berarti di sini nanti akan menghitung, ini kita anggap K ya. K berarti nanti akan menghitung berdasarkan public key-nya si B, dipangkatkan oleh dipangkatkan oleh private key-nya, dan dimoduluskan N. Sedangkan untuk person B akan mengambil, ini saya notasikan ke aksen ya, seperti di PPT, menggunakan notasi X besar, yaitu mengambil public key-nya A, dipangkatkan oleh modul private key si B, dan dimodulus N. Sehingga inputannya di sini dibutuhkan bilangan prima, private key-nya, misal private key-nya A itu X kecil, dan public key-nya si B. Jadi public key ini public key dari person kedua. Sehingga nanti saat kita pencet tombol generate, yang terjadi adalah, ini sama prosesnya tadi, N dimasukkan, akan dicek jika dia prima atau tidak. Jika dia memang prima, akan diambil private key-nya, public key-nya, kemudian menghitung secret key-nya, itu sama seperti perhitungan public key tadi. Cuma bedanya, di sini kita mempangkatkan public key dengan private key-nya, dan dimoduluskan oleh N, seperti itu. Dan nanti kemudian kita mengoutputkan hasil secret key tadi di text box ini. Seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, di sini saya Fatima Aulia akan menjelaskan tentang proses enkripsi dan dekripsi menggunakan El-Gamal algorithm. Nah, di sini dalam El-Gamal itu dibutuhkan beberapa elemen. Yang pertama adalah prime number atau angka prima, dan
private key X, dan dua angka ini adalah dua angka yang telah disetujui oleh kedua pihak enkripsi dan dekripsi. Jadi misal kita pilih angka primanya adalah 1789, dan X secret key ini yang privat yang tidak boleh diketahui oleh publik, misal adalah 1751. Nah, lalu untuk proses enkripsi sendiri itu juga akan dibutuhkan angka K yang terserah yang bisa kita pilih, misal 1520. Lalu dibutuhkan plaintext tentunya untuk dienkripsikan. Misal plaintext ini berupa 1451. Nah, plaintext sendiri ini akan lebih mudah jika dia dalam bentuk angka supaya bisa langsung dioperasikan dengan elemen lainnya, namun juga dapat dalam berbentuk huruf, namun tetap harus diubah menjadi blok-blok angka dulu. Di sini kita contohkan dalam bentuk angka. Lalu bisa kita klik encrypt, maka di sini akan menghasilkan cipher berupa A, B. Jadi A ini berupa 1517 dan B-nya berupa angka 1246. Misal sudah selesai, kita ingat A, B ini karena akan digunakan di dekripsi, kita bisa klik done untuk mereset GUI kita. Lalu untuk algoritmanya sendiri, di sini bisa kita lihat. Pertama, tentunya kita deklarasikan terlebih dahulu big integer dari elemen-elemen yang akan kita gunakan. Lalu ketika tombol encrypt itu ditekan, dia akan memanggil metode bangkit. Yang dimana bangkit ini adalah metode yang bertujuan untuk membangkitkan kunci yang akan digunakan di enkripsi, yaitu di sini pertama karena kita inputnya itu berupa string, kita ubah dulu dalam bentuk big integer dengan deklarasi seperti ini. Yang inputan P dideklarasikan dan X juga dideklarasikan. Lalu untuk G sendiri ini merupakan akar prima dari P. Namun yang biasanya digunakan ini adalah akar prima terkecil, dan hal itu juga memudahkan dalam proses enkripsi dan dekripsinya, sehingga dapat kita gunakan akar prima terkecil. Di sini kita generasikan menggunakan kelas small spring root yang telah dibuat sebelumnya, yang dimana ini akan mereturn akar prima terkecil, dan dia dimasukkan ke dalam variabel G. Lalu variabel Y sendiri ini merupakan hasil dari G pangkat X dimodulo dengan P. Selanjutnya setelah kunci telah kita dapatkan, maka kita dapat memanggil metode encrypt. Nah, di sini encrypt, pertama tentu kita membaca K, yaitu bilangan K yang telah kita masukkan di GUI tadi, lalu plaintext juga dibaca menjadi big integer. Selanjutnya untuk menghitung ciphernya, yang pertama untuk A sendiri itu adalah G pangkat K dimodulo dengan P. Lalu untuk B sendiri itu adalah plaintext dikalikan dengan Y pangkat K, lalu dia baru dimodulo dengan P. Setelah kita dapatkan A dan B, maka dapat kita return ke dalam teks yang ada di sini supaya dapat kita baca. Lalu clear ini supaya mereset bilangan yang telah diinputkan di atas ini supaya tidak terlihat oleh orang lain. Selanjutnya untuk proses dekripsi, hal yang sama dilakukan dengan enkripsi. Jadi pertama tentunya kita butuh bilangan prima dan bilangan privat X yang telah ditentukan dua pihak sebelumnya. Sebelumnya adalah 1789 dan X-nya adalah 1751. Lalu kita masukkan A dan B yang telah kita dapatkan dari proses enkripsi tadi, yaitu 1517 dan 1246. Selanjutnya kita bisa klik tombol decrypt, maka akan muncul plaintext yang telah kita enkripsikan sebelumnya. Jadi 1451 ini sama dengan plaintext yang kita enkripsikan, maka algoritma kita dianggap berhasil. Lalu bisa kita klik tombol done jika telah selesai supaya menghapus elemen-elemen yang tidak perlu diketahui orang lain. Selanjutnya untuk proses dekripsinya sendiri, jika diklik tombol decrypt maka dia akan memanggil metode decrypt dengan inputan
decrypted A get text dan decrypted B get text. Jadi inputannya adalah string yang kita masukkan di A dan B ini. Lalu decrypt sendiri metodenya ini, pertama kita definisikan dulu PX AB-nya menggunakan inputan yang kita masukkan. Nah, kenapa ini didefinisikan kembali? Karena bisa jadi proses dekripsinya kita menggunakan bilangan prima yang berbeda gitu. Kalau bangkit dan encrypt sebelumnya kan bangkit ini langsung dilanjutkan ke encrypt sehingga menggunakan PGXY yang sama. Namun kalau di sini kita harus mendefinisikan kembali. Oke, selanjutnya setelah kita mendapatkan PX, A, dan B-nya, maka tinggal kita jalankan saja algoritma untuk menghitung bilangan yang untuk mencari plain text-nya. Nah, untuk algoritmanya sendiri, di sini agak cukup rumit, tapi sebenarnya rumusnya itu untuk dekripsi yaitu M sama dengan B pangkat AX pangkat min 1 modulo B, dan di mana AX pangkat min 1 ini adalah A dipangkatkan P min 1 min X modulo B. Kembali ke sini, pertama untuk yang di atas ini adalah P min X min 1. Selanjutnya itu di sini adalah B dikalikan A pangkat apa yang di atas ini. Jadi temporary yang kedua ini adalah bilangan yang di dalam ini. B dikali A pangkat X dipangkatkan min 1. Selanjutnya setelah kita mendapatkan nilai yang ada di dalam sini, maka dapat kita modulkan dengan P, M, yaitu temp.modulo P, lalu plain after ini teks yang ada di sini, kita set teksnya dengan memasukkan M-nya, sehingga kita dapatkan bilangan M, bilangan plain number-nya yang telah kita enkripsikan sebelumnya di text box ini. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.